Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom. Kebenaran hari ini, Rabu 13 April 2022, bertema Selama Masih Disebut Hari Ini. Ibrani pasal 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7. Sebab itu, ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Allah setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Tuhan memiliki jadwal yang diberikan kepada masing-masing kita. Jadwal atau waktu berbicara. Jika kau mendengar suara Tuhan hari ini, kalimat itu jelas menunjukkan bahwa ada satu waktu Tuhan berbicara. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan menghendaki kita menghormati Dia. Kalau sebagai orang tua, kita bisa merasakan bagaimana marah, kesal, atau sedih kalau kita menasehati anak-anak tetapi mereka tidak mau mengerti. Demikian pula Tuhan. Ketika Tuhan menjadwalkan satu waktu berbicara kepada kita, Tuhan menghendaki agar kita menghargai Tuhan dengan mendengarkan suaranya. Kalau dikatakan Tuhan memiliki waktu, dan di ayat itu diwakili dengan hari ini, itu berarti bisa tidak ada waktu lain Tuhan berbicara. Sebenarnya ini adalah satu hal yang mengerikan. Fakta bahwa seseorang kehilangan kesempatan untuk memperoleh berkat adalah sebuah hal yang pasti bisa terjadi. Hilangnya kesempatan bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Di dalam Alkitab, kita menemukan Esau yang kehilangan kesempatan. Walaupun dengan meneteskan air mata, dengan teriak dan ratap tangis, firman Tuhan juga mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan Yesus juga berkata, di Yohanes pasal 9 ayat yang keempat, selagi hari siang. Tuhan pasti melawat setiap kita. Setiap kita memiliki anugerah lawatan Tuhan. Kalau Tuhan melawat kita, hendaknya kita mengerti, kita tahu, dan kita menerima lawatan Tuhan tersebut. Jangan keraskan hati kita seperti bangsa Israel di padang gurun, yang pada akhirnya mereka ditewaskan di padang gurun. Apakah hal ini karena ketidakberdayaan Allah menuntun mereka? Bukankah dengan mudah Tuhan mengobrak-abrik Mesir? Dan dalam sekejap mereka bisa keluar dengan bebas? Bukankah Tuhan bisa membelah laut Kolsom? Apa sulitnya bagi Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan? Tidak sulit. Tetapi yang Tuhan perkarakan adalah karakter, watak manusia batinia, kehidupan rohani dari bangsa itu. Bagi Tuhan, tidak sulit memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir dengan bervariasi tulah. Tidak sulit bagi Tuhan untuk membelah Kolsom. Tidak sulit bagi Tuhan merobohkan tembok Yeriko dan mengeringkan sungai Yordan. Tetapi sulit bagi Tuhan untuk secara ajaib merubah karakter bangsa itu, karena hal itu bukanlah kodratnya. Untuk merubah karakter bangsa itu dibutuhkan respon dari bangsa itu sendiri. Dari bangsa budak menjadi bangsa yang berdaulat, mewarisi negeri Kanaan yang permai, yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham. 1 Korintus pasal 10 ayat 5 sampai 6 mengatakan bahwa semua itu menjadi contoh bagi kita yang hidup di zaman akhir ini. Artinya,
Jangan kita seperti bangsa Israel yang tidak dengar-dengaran, sehingga akhirnya Tuhan memutuskan mereka tidak masuk tanah Kanaan. Demikian pula dengan kehidupan orang Kristen, yang akhirnya bisa tidak sampai tanah Kanaan. Sebab ketika Tuhan berbicara pada waktu-waktu tertentu sesuai jadwal Tuhan, kita tidak mendengar, tapi mengeraskan hati. Jangan seperti bangsa Israel yang ditelan padang gurun dan tidak pernah sampai tanah Kanaan. Demikian pula jangan sampai kita ditelan dunia ini dan tidak pernah sampai langit baru bumi baru. Ini bukan hal yang bisa kita anggap sepele atau remeh. Ini hal yang sangat penting, sangat prinsip. Kita berada dalam perjalanan. Kita harus terus bergerak. Kalau bangsa Israel bergerak dari Mesir ke Kanaan, mereka harus menempuh jarak secara fisik. Tetapi kalau perjalanan kita menuju langit baru, bumi baru, menempuh perubahan karakter, agar kita bisa mewarisi kerajaan Allah Bapa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Untuk itu, harus ada perubahan. Untuk ada perubahan, harus ada nasihat, ada suara Tuhan, baik suara melalui firman, melalui khotbah, melalui suara hati kita, Tuhan bicara, dan melalui kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa hidup yang berlangsung dalam hidup kita. Sejatinya, Tuhan tidak perlu memukul kita kalau kita mendengar suaranya dan kita merespon dengan baik. Tuhan pasti berbicara kepada kita setiap hari. Selama masih disebut hari ini, artinya selama masih ada waktu, Tuhan pasti berbicara dan kita harus mendengar suaranya dan menurut. Kalau kita menutup pintu hati kita, maka Tuhan bicara lewat pengkhotbah. Tuhan bicara lewat pembicara di mimbar. Kalau kita masih tidak mau tahu, Tuhan bicara lewat keadaan, lewat peristiwa-peristiwa hidup. Tetapi kalau masih tidak mau tahu, kita tidak akan sampai langit baru bumi baru, tidak sampai Kanaan surgawi. Demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.